Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, gimana kabarnya untuk hari ini? Senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda seperti biasanya di program Bangga Jatan. Dan tentunya untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dan Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Untuk kali ini kita bakal membahas mengenai upaya kesehatan lingkungan sebagai intervensi risiko COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Dan tentunya untuk kasus COVID di Indonesia ini semakin meningkat dan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pemberlakuan PSBB, kemudian work from home, adaptasi kebiasaan baru, dan masih banyak lagi. Seperti apa untuk upaya kesehatan lingkungan sebagai intervensi resiko COVID-19? Maka langsung saja ikuti perbincangan kita bersama dengan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. Ada Bapak Karsidi selaku PLT Kepala Balkesmas Wilayah Pati. Bapak apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Baik. Kemudian ada Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI Cabang Pati. Ada Dr. Lingkungan Ahmad Kosim SKM MT. Bapak apa kabar? Baik ya Pak ya. Baik, seperti apa yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa untuk kali ini kita akan membahas terkait upaya kesehatan lingkungan sebagai intervensi resiko COVID-19. Langsung saja untuk menuju pertanyaan pertama, Bapak Karsidi. Pak, yang pertama-tama nih, apa yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan? Oke deh. Jadi keseling itu merupakan upaya untuk pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan. Tapi dalam hal ini adalah untuk intervensinya melalui faktor risiko lingkungan. Faktor risiko lingkungan itu bisa dibagi jadi faktor risiko lingkungan fisik, kemudian faktor risiko lingkungan kimia, kemudian biologi dan sosial. Dalam kaitannya dengan COVID-19 ini tentunya yang lebih dominan itu pada faktor risiko lingkungan yang ke arah biologi, karena musuh kita yang nggak kelihatan itu virus ya di sini COVID. Ini memang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara virus kaitannya dengan COVID dan kita hubungkan dengan faktor risiko lingkungan, ini sangat penting sekali. Artinya bagaimana masyarakat itu harus mengetahui. Yang pertama, kalau kita berbicara COVID, di mana di situ sebagai faktor risikonya adalah biologi, dan kita berbicara dengan virus, maka karakteristiknya harus kita ketahui. Dari faktor lingkungan barangkali ini yang perlu kita perhatikan, kondisi fisik misalnya, kelembaban udaranya kayak apa, kemudian terkait dengan pencahayaannya gimana, bagaimana ketentuan-ketentuan kita berdialog misalnya di dalam satu lingkup atau pertemuan itu. Yang harus kita perhatikan adalah sirkulasi udara, kelembaban udara dan pencahayaan, karena ini hubungannya dengan droplet ya. Kalau seseorang berbicara itu dia akan mengeluarkan droplet, dan disitulah akan berterbangan ribuan bahkan jutaan virus yang kita dapatkan. Oleh karena ini seperti sekarang ini kita pakai masker. Ini juga salah satu cara untuk mengendalikan faktor risiko tadi, supaya kalau saya bicara gini, droplet saya tidak nyemprot kemana-mana sehingga nanti akan terjadi penularan. Panjenengan pakai pensil kayak gitu juga salah satunya, sama dengan Pak Kosim. Ini sangat baik sekali di sini, pencahayaannya cukup, nanti kemudian ruang lingkupnya juga kelihatan nggak begitu pengap atau lembab sehingga faktor penularan itu bisa diminimalisir. Itu singkatnya kayak gitu. Iya. Betul, itu tadi untuk terkait dengan apa yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan ya Pak ya. Baik, menuju ke pertanyaan berikutnya, Pak Karsidi, untuk sejauh ini apa saja yang telah diberikan oleh Balkesmas Wilayah Pati terkait dengan layanan kesehatan lingkungan? Jadi begini, Balkesmas Wilayah Pati itu merupakan satu unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Di sini kita memiliki tugas ya, yang diemban itu adalah membackup semua program-program kegiatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini yang paling penting terkait dengan keseling, apalagi dengan COVID, ini adalah kita ini sebagai fasilitator memberikan fasilitasi kepada 7 wilayah kabupaten kota
sebagai wilayah kerja di tempat kami, Bapak. Dari Jepara, Kudus, Demak, mana lagi? 3, Grobogan, Bluro, Rembang, Pati sendiri sini. Itu 7 merupakan wilayah kerja kami. Jadi kami memberikan fasilitasi terkait dengan program-program yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam kaitannya dengan COVID ini, kita lebih banyak memberikan fasilitasi, kemudian kaitannya dengan program ini kita juga memantau bagaimana pelaksanaan Jogotongo yang sudah berjalan, kita memberikan fasilitasi. Kemudian yang paling penting adalah kita ini selalu membackup, artinya memberikan suatu, jadi kita ini harus, antena kita itu harus kita hidupkan lah. Kita ini harus setiap saat itu mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kerja kita. Jadi apapun masalah harus kita tangkap, kemudian kita memberikan backup, memberikan fasilitasi. Kalau kita mampu menyelesaikan, langsung kita intervensi. Kalau tidak, nanti kita konsulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini yang paling penting untuk kegiatan kami, karena ini merupakan suatu wilayah, itu yang kita lakukan adalah melakukan pemberdayaan. Jadi ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat itu mengetahui bagaimana kalau misalnya terkait dengan COVID. Masyarakat harus mengetahui bagaimana perilaku untuk virus COVID itu sendiri, sehingga mereka itu bisa kenali ya, mengidentifikasi bagaimana pola dari virus itu, sehingga nanti kalau sudah tahu dia akan bisa melakukan suatu solusi secara mandiri, tidak tergantung dengan kita. Jadi kita juga memberikan promosi kemana-mana, baik melalui secara resmi atau kegiatan seperti ini juga salah satunya dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga nanti harapannya terjadi ada upaya pemberdayaan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, tentunya juga melibatkan berbagai sektor dan peran masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Jadi semua sektor kita gandeng ya. Nanti kita bentuk jejaring. Baik, terima kasih Bapak, dan kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Untuk berikutnya ini kepada Dr. Kosim. Untuk COVID-19 ini itu bisa ditularkan melalui media lingkungan, betul nggak dok? Iya. Ya, mungkin bisa Tepat dijelaskan sekali. Pak Ronji. Ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa faktor-faktor risiko lingkungan ini sangat bisa menularkan COVID-19. Di antaranya tadi sudah disampaikan droplet, kemudian permukaan benda yang tersentuh oleh penderita, kemudian disentuh oleh orang lain, kemudian juga air. Jadi pada saat kita terkena virus COVID-19, kemudian kita cuci tangan, cucian tangan pertama itu kan tidak menggunakan sabun biasanya ya untuk membasahi, itu sudah terjadi apa istilahnya, kuman itu luruh ke air. Kemudian juga kita droplet yang di tanah bisa meresap ke air. Kemudian juga sampah ataupun limbah ya. Jadi pemahaman kita biasanya kan sampah-sampah itu kan sesuatu barang yang tidak berguna, atau limbah juga barang tidak berguna. Kemudian hal itu ada virusnya, itu juga bisa secara langsung ke manusia lain ataupun secara tidak langsung melalui perantara lagi. Jadi berantai sistem penularannya, dan sangat memungkinkan sekali lingkungan yang ada di sekitar kita bisa sangat tinggi risiko terhadap penyebaran kuman virus COVID-19 itu, Mbak. Iya, jadi sangat bisa ditularkan melalui media lingkungan ya dok. Iya. Oke, menuju pertanyaan berikutnya. Nih, jadi kalau selama ini penularan COVID-19 yang kita ketahui itu biasanya melalui udara dan permukaan benda yang telah disentuh oleh penderita kemudian menyebar. Nah, sebenarnya bisa nggak sih untuk penularan itu melalui limbah? Nah, sedangkan untuk yang dimaksud dengan limbah dan sumber limbah yang berpotensi menjadi sumber penularan COVID-19 ini kira-kira dari mana saja dok? Iya, gini. Jadi limbah itu ada yang padat, ada yang cair,
kemudian ada yang gas. Nah, limbah padat sendiri untuk yang kemungkinan terkontaminasi oleh COVID-19 itu salah satu yang sangat berpengaruh seperti masker misalnya, kemudian tisu, kemudian sisa bahan makanan. Nah, dibagi dalam COVID ini ada 3 jenis kategori. Yang pertama adalah limbah yang secara medis terkontaminasi dari penderita, jadi B3 yang sifatnya medis. Kemudian juga limbah yang bersifat domestik. Limbah domestik itu bisa berasal dari misalnya rumah karantina kita yang ada di Kencana, itu kan ada sisa-sisa makanan, kemudian juga dari baju-baju yang digunakan, ini juga memungkinkan bisa. Kemudian tadi sudah saya sebutkan air sendiri, air juga bisa. Karena apa? Virus ini memiliki daya tahan untuk bisa hidup. Jadi semua makhluk ini memiliki daya tahan untuk bisa hidup, walaupun waktunya itu yang tidak panjang. Tetapi jika kita tidak hati-hati dalam menjaga diri, pasti itu akan bisa juga mengena kepada diri kita. Baik, ini masih banyak pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bapak ya, tapi kita jeda break sebentar, nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincang berikutnya. Baik, jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita masih banyak waktu ke depan. Dan tentunya buat Anda yang ingin menyaksikan program Bangga Jateng, jangan lupa di channel 59 UHF atau via Android download Google Play Store di JPM Stream. Jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Apakah kamu tahu yang disebut pahlawan? Apakah pahlawan harus membawa senjata? Apakah pahlawan selalu harus bertarung dan memiliki kekuatan super? Pahlawan itu tidak harus memiliki kekuatan super. Pahlawan itu tidak selalu mengangkat senjata. Tapi, pahlawan itu adalah mereka yang memiliki jiwa peduli meski sering tidak dihargai. Mereka rela jauh dari keluarga, mempertaruhkan nyawa demi kita semua. Dengan cara peduli pada dirimu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Pakai maskermu dan jadilah pahlawan. Selamat Hari Pahlawan! Baik, kembali lagi di program Bangga Jateng dan masih bersama saya Vivi Kusuma terkait dengan tema upaya kesehatan lingkungan sebagai intervensi resiko COVID-19. Dan menuju ke pertanyaan berikutnya, Pak Karsidi ya, tentang upaya yang dilakukan oleh Balkesmas Wilayah Pati untuk penanganan dan pengendalian COVID-19 dari aspek lingkungan. Seperti apa, Pak? Jadi secara internal sendiri kita sudah melaksanakan ya, pengendalian dari aspek lingkungan untuk di tempat kami. Ini secara internal, kita cerita internal dulu. Jadi kita sudah menerapkan protokol diantara untuk aspek lingkungan di tempat pelayanan kami. Ini kita membuat semacam barrier, pakai akrilik, boleh pakai plastik, yang penting bisa tembus pandang. Nah di situ nanti modelnya penyekat ya. Penyekat tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan pengunjung. Itu sudah kita lakukan. Yang kedua, secara rutin ruangan itu secara periodik juga dilakukan desinfektan. Kalau di tempat kami di unit pelayanan, karena di situ banyak alkes, kita memang tidak menggunakan semprot tapi menggunakan UV karena kita khawatirkan kalau
semprotan di sebelah itu nanti ada residu-residu yang menempel di permukaan alat sehingga bisa, itu kita lakukan seperti itu. Kemudian ini kita tadi berbicara internal. Nah, secara program, secara eksternal itu kita juga selalu membentuk jejaring. Jadi jejaring di mana arahnya itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana penerapan protokol itu. Kita membentuk jejaring itu baik lintas sektor maupun lintas program. Kita mengadakan semacam sosialisasi, kemudian nanti secara simultan juga nanti disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu kira-kira ya aspeknya yang sudah kita lakukan. Karena semua ini intervensinya mengarah kepada faktor risiko. Tapi dari seksi bidang lain juga melakukan kegiatan seperti itu. Tapi orientasi kita itu fokus kepada faktor risikonya. Bagaimana faktor risikonya, termasuk membuka wawasan wacana kepada masyarakat supaya mengetahui faktor risikonya ini kepada masyarakat, sehingga nanti akan terpedaya dia bisa. Terima kasih Bapak. Dan menuju ke pertanyaan berikutnya kita beralih ke Pak Kosim dulu. Pak Kosim, untuk contoh konkret dari limbah yang berpotensi untuk terkontaminasi COVID-19 itu macamnya apa saja? Ya, untuk limbah yang dihasilkan di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama secara limbah domestik ya, karakteristik limbah domestik seperti sisa makanan misalnya bagi orang-orang yang mungkin secara masih sehat tapi ada virus di dalamnya, atau yang dulu kita sebut OTG kalau sekarang adalah terkonfirmasi. Nah, ini juga salah satu contoh yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian untuk air limbah yang bentuk cair ya, air limbah bekas kumur, kemudian sisa minum kalau yang sudah ada di rumah karantina, kemudian yang dari golongan B3 ya, limbah B3 itu adalah limbah yang sangat berbahaya, yang secara umum itu sangat bisa menularkan secara langsung seperti tisu, kemudian seperti masker yang kita gunakan ini apabila orang mengandung COVID di dalamnya pasti terdapat berjuta-juta koloni coronavirus itu. Nah, ini kalau tidak dihindari, tidak dikelola dengan baik, pasti akan menular ke orang yang bisa secara langsung memegang ataupun dekat saja, karena kita ketahui bahwa virus ini kan sangat ringan ya. Kemudian nggak kelihatan. Nah, kena angin sedikit itu sudah bisa. Misalnya pas buang masker dibuang, kemudian ada orang di sekitarnya padahal dia mengandung COVID-19, itu bisa langsung tertular apabila orang tersebut juga tidak menggunakan masker. Maka pentingnya memakai masker salah satunya adalah seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu jangan merasa yakin dengan menggunakan masker itu sudah aman. Tapi yang paling penting adalah endingnya ya. Jadi setelah menggunakan masker bagaimana pengelolaannya itu yang paling penting. Karena terjadinya kontaminasi pada waktu pakai masker dia bebas. Tapi karena kesalahan dia tidak masker, begitu dipakai terus dilempar begitu aja di meja atau apa, ini merupakan salah satu potensi terjadinya. Oleh karena itu, bagaimana penanganan untuk masker yang baik itu, kalau sebaiknya begitu selesai dipakai, masukkan ke plastik, ditutup rapat, atau kalau perlu didesinfektan. Jangan sembarangan meletakkan masker yang baru dipakai, itu resiko. Jadi tidak hanya dalam pemakaian masker, tapi setelah penggunaan itu juga tidak kalah pentingnya Pak ya. Baik. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang beberapa contoh konkret dari limbah yang berpotensi terkontaminasi COVID-19 ya Pak Kosim ya. Iya. Kita beralih ke Pak Karsedi dulu. Bapak, ini terkait dengan pengelolaan limbah COVID-19 di fasilitas layanan kesehatan. Sejauh ini seperti apa? Kalau di tempat kami secara rutin kita kumpulkan di TPS. Kita sudah memiliki TPS B3.
kemudian kita rujuk dengan pihak ketiga. Jadi kita bekerja sama dengan PT ARA, di mana nanti per kilogram berapa kita sudah mengadakan kontrak gitu. Nanti secara rutin kita kirimkan. Kemudian ini lebih aman saya kira, karena bagaimanapun kalau kita kelola sendiri dengan standar yang kira-kira belum memenuhi syarat, ini juga akan timbul masalah. Kalau tempat itu kita memang menyarankan untuk limbah yang terkait dengannya, apalagi kalau disinyalir itu terkontaminasi COVID, ini sangat rawan sekali, tidak bisa dibuang sembarangan. Itu masuk dalam limbah B3, di mana pengelolaan itu harus menggunakan standar-standar. Kita lebih aman memang kita pihak ketiga, karena kalaupun kita menggunakan insinerator ada standar yang harus dipenuhi. Itulah yang di tempat kami sementara ini ya kita pihak ketiga dengan PT ARA. Maaf kita nggak promosi, tapi kebetulan ya kita menggunakan. Baik, itu untuk pengelolaan limbah COVID-19 di fasilitas layanan kesehatan Pak ya. Kita menuju ke Pak Kosim dulu. Pak, selanjutnya untuk pengelolaan limbah infeksius dari penanganan COVID-19 untuk di rumah tangga, ini sebaiknya seperti apa? Ya, untuk rumah tangga sebenarnya tidak ada limbah infeksius apabila orang tersebut tidak mengandung virus ataupun tidak terkontaminasi oleh virus corona. Tetapi karena kita ini mobilitasnya sangat tinggi, sehingga dimungkinkan akan terkena virus itu di perjalanan misalnya, atau di ruang-ruang yang lain. Jadi kalau kita berbicara masalah virus corona ya Mbak, jadi dengan penderita yang seluruh Indonesia hampir 300.000 pasien, di Pati itu sekitar ada ratusan. Nah, kalau di saat seperti ini orang biasa berbicara, mengeluarkan droplet, tidak rajin menggunakan masker, nah ini akan memungkinkan virus itu ada di lingkungan. Kemudian orang tersebut jalan, nah mungkin di permukaan baju, di permukaan apa istilahnya masker, di rambut, di apa, itu terkontaminasi dengan COVID. Maka di rumah tangga ini langsung begitu datang, seperti saya misalnya dari kerja, kemudian sampai rumah tuh langsung mandi, baju langsung saya sendirikan dan langsung saya masukkan ke mesin cuci. Nah ini untuk rumah tangga. Kemudian ada yang namanya rumah isolasi, ataupun yang sebenarnya itu adalah tidak rumah isolasi tapi rumah karantina, karena isolasi itu adanya di rumah sakit dengan peralatan yang tersedia. Nah di rumah karantina ini kan di situ ada terkonfirmasi positif. Untuk limbahnya yang berbentuk limbah domestik itu selalu dikasih desinfektan atau klorin, kemudian bisa dikubur atau dibuang dengan yang aman, jangan terbuka. Kemudian untuk yang limbahnya, limbah dari kegiatan karantina itu harus diolah di dalam IPAL. Kemudian IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang secara teknis harus memenuhi, dan ada klorinasi di akhir sehingga sudah dipastikan bahwa kuman tersebut mati. Kemudian yang tadi limbah B3 sudah disebutkan oleh Pak Karsiti, dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin, karena di Pati yang memiliki insinerator itu baru satu rumah sakit, yang lainnya belum memiliki, padahal di Kabupaten Pati ini ada 9 rumah sakit, kemudian ada Puskesmas 29, kemudian balai pengobatan, kemudian laborat. Ini sebenarnya potensi limbah B3 sangat besar sekali, dan karena belum memiliki penanganan secara kewilayahan yang baik, maka dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang punya izin, karena harus rumit dari faktor penyimpanan saja,
itu harus terstandar. Kemudian dari pengangkutan, mobil yang untuk mengangkut harus terstandar, dan pengolahannya menggunakan mesin yang insinerator yang memang pemanasannya di atas 800 derajat Celcius, sehingga dipastikan apabila ada kuman ataupun benda-benda yang lain yang memungkinkan terjadinya kontaminasi bisa musnah. Itu. Nah, ini Pak, biasanya salah satu benda wajib yang harus kita pakai adalah masker, betul ya Pak ya? Dan tentunya limbah dari penggunaan masker sekali pakai ini itu sebaiknya dilakukan seperti apa? Nanti akan kita bahas ya Bapak ya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, tetap ikuti program Bangga Jatah dan bisa disaksikan di channel 59 WHF atau via Android download Google Play Store di GPM Stream. Jangan kemana-mana. Balkesmas Wilayah Pati merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bergerak mengupayakan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, nomor 71 Pati. Layanan kesehatan yang ada di Balkesmas Wilayah Pati terdiri dari UGD, klinik umum, klinik spesialis paru, klinik TB, klinik non-TB, klinik konsultasi HIV, dengan fasilitas penunjang, laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, dan klinik berhenti merokok. Dilengkapi dengan alat kesehatan dan kedokteran modern dan tenaga kesehatan profesional. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Mari cegah risiko terinfeksi corona dengan cara 3M. 1. Mencuci tangan, memakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa untuk berdoa. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Amazing! Pelibatan masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru adalah segala upaya yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan. Mari kita lakukan tahap pemberdayaan. Pastikan mendata kelompok risiko tinggi seperti lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Petakan wilayah agar dapat mengidentifikasi titik yang memiliki potensi resiko penularan. Susun rencana kerja dan gunakan informasi yang telah dikumpulkan sebagai petunjuk dan arahan bersama. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta libatkan pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaannya. Lakukan rencana kegiatan dengan disiplin dan sosialisasikan selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Saling mengingatkan dengan penuh tanggung jawab, itu artinya kita saling menghargai dan melindungi. Tidak perlu saling menunggu, lakukan inisiatif demi mewujudkan kesehatan bersama. Berubah usir wabah. Iklan layanan masyarakat ini ikut disebarluaskan oleh Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. Baik pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di program Bangga Jateng dan bisa Anda saksikan di channel 59 UHF atau via Android download Google Play Store di GPM Stream.
Dan tentunya kita masih ada beberapa pertanyaan terakhir ya. Ini langsung saja untuk pertanyaan berikutnya kepada Bapak Kosim. Ini terkait tadi ya Pak ya, tentang masker. Nah ini merupakan limbah dari penggunaan masker sekali pakai ini, itu untuk sebaiknya diperlakukan seperti apa? Ya, begini Mbak, dan yang memang menjadi permasalahan agak besar ya mengenai sampah masker, karena sepanjang saya perjalanan di Kabupaten Pati itu selalu saya jumpai di tepi jalan itu ada orang buang masker. Kemudian di tempat sampah-sampah rumah tangga itu saya juga sering menjumpai masker. Kondisinya masih bagus. Jadi ini yang perlu masyarakat pahami, bahwa masker yang sudah kita gunakan setelah tidak dipakai dirusak saja, digunting. Setelah digunting atau dirobek, biar apa? Tidak terjadi penyalahgunaan ya. Kadang karena kita itu sangat kreatif. Jadi apa yang masih bekas, apa yang masih bagus itu dimanfaatkan lagi. Nah, untuk menghindari tersebut itu perlu dirobek kemudian baru dibuang. Kalau memiliki apa istilahnya, dia habis kontak dengan penderita ataupun dengan jalan di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kontaminasi virus tersebut, ya kalau punya desinfektan dikasih desinfektan atau klorin. Nggak ada klorin dikasih Baiklin misalnya, itu bisa. Jadi biar apa, kuman atau virus yang ada di masker itu bisa mati. Karena gini, di masker itu tidak hanya kuman COVID saja ya. Jadi nafas kita ya seperti ini ada kumannya juga, bakterinya ya. Nah, kuman-kuman itu juga biar ikut mati, karena kuman tersebut walaupun kita sudah kebal, tetapi jika kondisi tubuh kita tidak fit, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Itu. Jadi sebaiknya pada saat setelah selesai memakai masker lebih baik digunting, dirobek atau dirusak saja gitu ya Pak? Iya, betul. Apalagi untuk di Pemda sendiri sudah menyediakan tempat sampah khusus masker ya Pak ya saat ini? Kalau secara umum itu melalui dari organ-organ pemerintahan di tingkat desa, kemudian di tingkat puskesmas itu sudah selalu melakukan kegiatan-kegiatan kampanye seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan juga masker dikumpulkan, walaupun masih sangat sederhana, masih menggunakan plastik, kemudian dikumpulkan dalam satu posko Jogotonggo, kemudian dikumpulkan ke puskesmas untuk juga di pihak ketiga kan jika keluarganya ada yang terkonfirmasi positif. Tetapi untuk yang tidak terkonfirmasi positif, kebanyakan masyarakat kita itu kan kalau sampah ini masih dianggap hal yang biasa, dibuang. Kita sudah berkali-kali ya menggunakan, kebetulan saya di Hakli itu juga sering melakukan edukasi menggunakan COVID Car bersama dengan NU, itu juga sudah sering keliling untuk mengedukasi masyarakat. Tapi ya maaf, saya mohon sekali lagi kepada masyarakat untuk selalu hati-hatilah membuang masker, karena itu tadi pasti ada kumannya. Dan pemerintah daerah selalu memfasilitasi melalui organ-organ pemerintahan dari tingkat desa sampai ke kabupaten. Baik, terakhir Pak Kosim, jadi mungkin sejauh ini kita sendiri sudah tahu dan sudah paham ya Pak terkait dengan pencegahan COVID-19. Tapi mungkin prakteknya yang sulit dilakukan ya Pak, atau bahkan mungkin lebih tepatnya malas dilakukan. Nah dari Pak Kosim sendiri, ada nggak Pak tips untuk pencegahan COVID-19 yang bisa kita lakukan sendiri? Begini ya, untuk mencegah COVID ini tidak ada langkah satu-satunya, tetapi langkah terintegrasi dari beberapa kegiatan yang sebenarnya ini sudah menjadi istilahnya program-program pemerintah ya. Seperti misalnya cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun itu sudah dikampanyekan sejak tahun 2007 kalau nggak salah ya Pak Karsiti ya. Nah, ini
dikampanyekan untuk cuci tangan pakai sabun. Bagaimana teknik cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir? Nah, maka nanti biar kita ini melakukan tetapi juga mendapat pahala, cuci tangan pakai sabun diniati ibadah. Ya, karena cuci tangan pakai sabun niat ingsun resik-resik. Nah, itu ibadah sehingga dicatat sebagai pahala oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian kita menggunakan masker. Sekali lagi, masker bukan satu-satunya. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Karsidi. Tidak satu-satunya, tapi minimal untuk menjaga. Karena apa? Jika kita melihat ukuran virus, ya, ukuran yang sangat kecil, padahal kita menggunakan masker ini, jika ada orang merokok aja masih bau kan? Nah, artinya apa? Virus itu bisa masuk, tetapi ya minimal kita sudah jagani. Kemudian kita harus memperbaiki pola hidup kita dengan istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, dengan makanan yang bergizi ini akan menormalkan enzim-enzim dalam tubuh kita sehingga kekebalan tubuh kita juga akan baik. Kemudian juga hindari kerumunan. Jadi boleh kita bersosialisasi tapi dihindari, jangan sampai yang mepet, ya istilahnya kalau sekarang adalah jaga jarak. Nah, dengan hal tersebut diharapkan masyarakat kita semuanya bisa terhindar, karena sekali lagi Mbak, perubahan itu sulit. Walaupun hanya sekedar cuci tangan, sekedar pakai masker, kalau tidak dibiasakan dan tidak diawasi, itu juga kita kurang istilahnya semangat tuh makanya. Maka dengan perubahan itu diharapkan bisa mencegah dari tertularnya COVID-19. Maksudnya dengan istirahat yang cukup itu juga sangat penting ya Pak ya. Iya. Ya ditambah untuk pola pikir agar selalu bahagia. Nah, ya. Nah, jadi kita selalu bahagia karena gini, orang yang bahagia itu kekebalan tubuhnya akan baik. Kalau kita gembira, senyum, selalu bersyukur, nah ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan ekspresi dari wajah, ekspresi dari istilahnya kebahagiaan itu memancarkan aura yang bisa meningkatkan itu tadi daya tahan. Nah, dengan mari kita berbahagia, semoga virus yang ada tidak masuk ke dalam tubuh kita. Amin. Gak apa-apa deh saat ini pura-pura bahagia dulu, yang pasti nanti bahagia beneran gitu ya Pak. Baik, Pak, terakhir dari Pak Karsidi sendiri, mungkin ada tambahan terkait dengan pandemi saat ini, pesan-pesan untuk masyarakat Bapak, silakan. Baik, untuk pemirsa, saya berpesan begini, perangilah COVID. COVID ada di antara kita. Perangilah dari hal yang paling sederhana, dimulai dari diri kita sendiri. Gak usah jauh-jauh, dari kita sendiri. Yang pertama, biasakan menggunakan masker. Masker jadikanlah sebagai suatu kebiasaan untuk menangkal masuknya virus ke tubuh kita. Kemudian jagalah hati, jagalah pikiran, jangan stres, itu yang penting. Kemudian makan makanan yang cukup bergizi. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Mulailah dari diri kita sendiri dengan filosofi sangat sederhana, bahwa saya ingin melindungi diri saya sendiri. Saya tidak ingin tertular. Anggaplah bahwa kita ini kalau tidak menggunakan masker nanti akan menularkan orang lain. Juga demikian, kalau masing-masing dimulai dari diri kita sendiri, seperti yang saya sebutkan di depan, insya Allah nanti COVID akan paling tidak akan terhindar di antara kita sendiri. Begitu kira-kira. Luar biasa. Jadi sebelum kita merubah yang lain, kita merubah diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Karsidi, terima kasih Pak Kosim untuk waktunya hari ini. Baik, dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, terus jaga keluarga dan bangsa Indonesia dengan mencegah penularan COVID-19. Tetaplah optimis, corona kita kikis. Saya pamit dulu, terima kasih untuk kebersamaannya, tetap di Bangga Jateng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.